Baik, hari ini kan nanti pembahasannya ya, VLAN Terang Protokol atau FTP dan Inter-VLAN Routing yang sebelumnya sudah pernah sudah disampaikan materi sebelumnya, yaitu mengenai VLAN ya, virtual LAN network ya, virtual local area network. Nanti lanjutannya ini adalah nanti bisa dilihat materinya, yaitu mengenai VLAN Terang Protokol atau FTP dan Inter-VLAN Routing. Baik, kemarin sudah disampaikan bahwa sebelumnya kan ada materi mengenai VLAN ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah saya sampaikan di e-learning ya, itu ada VLAN. Jadi VLAN itu kan suatu model jaringan yang tidak ada batas ya pada lokasi fisik ya, seperti LAN. Ya, ini hal ini yang mengakibatkan suatu network ya, yaitu dapat dikonfigurasi secara virtual ya, tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Jadi fisiknya seperti kemarin ya, contohnya kan misalkan di sini, ini contoh misalkan, ini switch-nya adalah hanya satu, tetapi di sini dalam satu switch ya, switch hub ini ada beberapa ada 9 komputer di sini. Dan ini bisa dibuat dikelompokkan ya. Ketika komputer ini sebagai VLAN 1, VLAN 2, kemudian yang kelompok 3 komputer berikutnya sebagai VLAN 3 dan 3 komputer berikutnya sebagai VLAN 4. Sehingga masing-masing VLAN ini sudah tidak lagi bisa berhubungan. VLAN 2 tidak bisa berhubungan dengan VLAN 3, komputer dan kelompoknya VLAN 2 juga tidak bisa berhubungan dengan komputer kelompok di VLAN 4. Mereka hanya bisa berhubungan dengan dalam satu VLAN saja. Berarti 3 komputer ini saja yang bisa berhubungan dalam satu VLAN, yaitu VLAN 2. Nah, ini. Padahal di sini fisiknya adalah satu, yaitu switch-nya adalah satu, ya, dalam satu switch. Ya. Nah, ini namanya adalah virtual ya, secara virtual membuat jaringan seolah-olah ini meskipun dalam satu fisik, ini seolah-olah ini berbeda segmen jaringan ya. Ya, dibuat secara virtual local area network. Mungkin kemarin sudah pernah sudah disampaikan dan sudah dicoba ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya. Ya, ini penggunaan VLAN akan membuat ya pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel ya, di mana nanti dapat dibuat segmen tergantung ya pada organisasi atau departemen ya, tanpa bergantung pada lokasi operation. Jadi membuat segmen ya secara virtual, segmen jaringan secara virtual ya dalam suatu organisasi atau departemen. Misalkan VLAN itu segmen atau bagian keuangan misalkan. Meskipun dalam satu fisik yang sama, yaitu switch yang sama, tetapi bisa dibuat segmen atau organisasi atau departemen yang berbeda, sehingga antar segmen atau VLAN itu tidak bisa lagi berkomunikasi secara langsung ya, meskipun dalam fisiknya atau meskipun fisik switch-nya adalah sama. Ini ya. Ini kemudian ini tadi kemarin juga sudah dicoba ya. Ini cara membuatnya, bagian VLAN 2 itu bagian keuangan misalkan. Dengan IP ini ya, ini net masnya. Kemudian ini VLAN bagian marketing, VLAN 3-nya, kemudian VLAN 4 bagian SDM misalkan. Nah, ini ketika VLAN 2, 3, 4 ini dalam satu fisik yang sama, yaitu dalam satu switch yang sama. Yang bisa dibuat VLAN hanya switch yang produknya Cisco ya, jadi bukan switch yang biasa kita gunakan di pasaran ya, switch yang misalkan ProLink atau TP-Link itu tidak bisa dibuat dengan VLAN ya. Jadi khusus untuk switch produknya dari Cisco atau biasa disebut dengan katalis. Ini nanti bisa diulang lagi nih, kemarin sudah ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kemarin sudah saya sampaikan videonya dan materi secara PPT-nya. Yaitu VLAN. Kemudian VTP atau VLAN Terang Protokol itu nanti untuk materi lengkapnya bisa dilihat di habis ini akan saya share di e-learning ya. Materi lengkapnya yaitu berupa video dan PPT-nya nanti akan saya upload di e-learning. Ya, VTP atau VLAN Terang Protokol. Ini sama, ini tetap ya adalah produknya Cisco ya. Cisco Proprietary ya, layer 2 ya protokol ya. Karena berada di layer 2 switch ya atau katalis ya. Kalau di Cisco namanya katalis ya, kalau biasa kita sebut juga switch ya boleh switch.
itu berada di layer 2 yaitu layer protokol. Layer apa? Layer S2 itu layer apa? Coba masih ingat ya? Layer 2 adalah layer data link ya. Ini kan layer ada 7 layer kemarin itu ya kalau kita belajar OSI layer ada 7 layer, yaitu layer dari paling bawah layer 1 itu adalah fisikal, kemudian layer kedua data link, kemudian layer keempat network, kemudian layer ketiga network ya, layer keempat apa namanya? Layer keempat apa coba lihat? Ada yang ingat? Transportation, Pak. Ya, transport ya. Kemudian layer ke-5 Session. presentation ya. 5 presentation, kemudian nomor 6 adalah session, nomor 7 adalah application ya. Dihafalkan itu ya, karena harus nanti tahu ya. Kalau biasanya yang layer 1 2 3 itu fisik ya, perangkat fisik yang bekerja di situ. Ya, layer 1 itu ada hub, ada apa namanya? Biasanya yang bekerja di layer 1 hub ya. Kemudian ada apa namanya itu? Repeater ya. Kemudian kalau bekerja di layer kedua itu ya tadi switch ya, ada bridge ya. Kemudian layer ketiga itu adalah network, itu bekerja di layer network adalah router. Ya, tetapi sudah dikembangkan di produknya Cisco yang ada satu perangkat yang bisa bekerja dari layer 1 sampai ke 7 ya, yaitu adalah MLS multi layer switch ya. Ada dikembangkan, jadi perangkat ini bisa bekerja mulai dari layer 1 sampai layer 7. Jadi apa namanya Cisco proprietary harus katalis atau switch itu bekerja di layer kedua. Ya, jadi bisa dilihat ya. Nanti secara umum ya virtual trunking protokol atau FTP itu adalah suatu yang wajib dikonfigurasi ketika menggunakan switch FTP server ya dengan VLAN. Namun biasanya manajemen ya jaringan yang baik ya terkadang FTP atau VLAN trunking protokol itu perlu dilakukan. Tetapi tidak wajib. Tapi kadang kalau kita ingin melakukan manajemen satu jaringan nanti bisa dibuat. Ya, contohnya seperti ini, misalkan ada topologi jaringan seperti ini kan ya. Ada 2 switch ya, ada 2 kalau Cisco namanya katalis ya, ada 2 katalis misalkan. Ada 2 katalis ini nanti bisa dijadikan yang satu switch atau satu katalis ini sebagai VTP servernya, kemudian yang switch satunya sebagai VTP clientnya. Nah, ini bisa dibuat. Jadi ini adalah sebagai virtual trunk protocol servernya, yang switch yang satu ini, kemudian yang satunya disebut dengan FTP lainnya. Nanti untuk simulasinya bisa dilihat di materi ya videonya. Ini bisa dilakukan konfigurasi ya. Dimasukkan IP-nya untuk masing-masing PC yang berada di switch satu ini yang nanti dijadikan sebagai virtual trunk protocol servernya, dan ini jika dimasukkan di PC 4 sampai 6 ini yang berada di switch yang sebagai FTP client. Ya, ini nanti perintahnya ya. Nanti ini akan saya upload materinya dan videonya. Oke, nanti diikuti ini, nanti insya Allah akan bisa ya dilakukan konfigurasi ulang dengan VTP ya. Tadi kan ini sudah. Jadi untuk latihan ini ya dilakukan konfigurasi ulang. Ya sama seperti ini tadi kan, tinggal Anda lakukan konfigurasi ulang. Oke, itu yang mudah kok. Jadi tidak, kalau kemarin sudah VLAN sudah bisa, nanti yang VTP server ini juga bisa, kan mudah. Hanya ditambahkan satu switch, satu dijadikan sebagai VTP server dan satu sebagai VTP kliennya. Itu kemudian kalau yang inter VLAN routing ya, nanti materinya ini kira-kira nanti akan saya upload. Jadi suatu VLAN ya atau virtual local area network itu satu broadcast domain ya, sehingga satu buah komputer di dalam sebuah VLAN itu tidak dapat terkoneksi dengan komputer yang berbeda dengan VLAN ya, yang berbeda VLAN-nya ya. Kemudian agar kan VLAN ini misalkan, coba kita lihat ya, yang VLAN tadi mana, coba kita lihat VLAN ya, ini ya VLAN ya.
Nah, kalau jaringan sudah kita buat seperti ini kan komputer yang berada di VLAN 2 ini sudah tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang berada di kelompok atau VLAN ketiga maupun VLAN keempat. Ya, jadi ya tidak bisa berkomunikasi karena sudah dibuat satu segmen sendiri, ya, satu VLAN. Ini juga satu VLAN. Kemudian agar bisa antar VLAN ini bisa saling berkomunikasi, maka perlu dibuat namanya inter VLAN routing, ya. Inter VLAN routing, ya. Jadi routing VLAN adalah router tersebut harus bisa dibuat trunking atau trunking ke switch. Oleh karena itu routernya harus tersedia interface. Jadi router nanti kalau Anda memilih router harus yang pakai interface-nya adalah fast Ethernet, ya. Selain itu IOS untuk router tersebut juga harus mendukung trunking, ya. Cirinya ya biasanya router yang bisa mendukung inter VLAN routing yaitu Cisco itu bisa untuk mendukung inter VLAN routing, ya. Inter VLAN routing ini proses untuk membuat dari traffic network dari satu VLAN ke VLAN yang lain. Jadi suatu proses untuk melakukan forward traffic network, ya, dari suatu VLAN ke VLAN yang lain, ya, dengan menggunakan apa? Ya, menggunakan router, ya. Nanti desainnya kira-kira seperti ini. Misalkan ini nih. Ya tadi kan satu switch, ini ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Ini kan tidak bisa berkomunikasi. Kemudian agar antar VLAN ini, ya, VLAN 2 dengan VLAN 3 dengan VLAN 4 ini bisa saling berkomunikasi, maka perlu ditambahkan satu router di sini yang nanti akan difungsikan sebagai inter VLAN routing. Sehingga dengan ada penambahan satu router di sini yang kita akan konfigurasi dengan inter VLAN routing, sehingga nanti mengakibatkan antar VLAN ini bisa saling berkomunikasi. Gitu ya. Nanti bisa dilihat simulasinya. Nanti ini prosesnya, ya, tahapannya. Oke. Ya, ini ada switch mode terang, ya. Mungkin kemarin juga sudah dilihat. Nanti ini kan membuat switch yang ke port yang ke menuju ke mana, ke router yang di sini, ya. Jadi port 24, ya, FA024 yang menuju ke router ini harus dibuat mode terang, ya. Ini mana tadi, ya, ini switch mode terang, ya, biar dia membuka jalur menuju ke router yang nanti akan dijadikan sebagai inter VLAN routing. Itu kira-kira untuk gambarannya. Ya, nanti dibuat ada 3, ya, karena ada 3 VLAN, ya, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, maka di router 1, ya, router yang ini tadi. Nah, router 1 ini nanti untuk FA01-nya akan dibuat sub interface. Jadi ada sub interface FA01.1, FA01.2, dan FA01.3. Ya, misalkan untuk FA01.1 untuk VLAN 2, ya, untuk gateway-nya VLAN 2. Kemudian FA0.1.2 untuk VLAN 3. Kemudian FA01.3 untuk VLAN 4 misalkan. Nah, ini dibuat sub interface. Jadi perintahnya seperti ini tadi. Yang apa? Ya, ini ya. Ya, ini. Ini VLAN 2, VLAN 1 lah ini, ya. Interface FA01.1, ya. Jadi membuat dari interface FA01 itu dibuat sub interface, yaitu menjadi FA01.1. Kemudian encapsulation.1IQ2 ini untuk VLAN 2 kan tadi, ya, karena ini akan dijadikan sebagai gateway dari VLAN 2. Ya, kemudian IP-nya berapa yang diberi IP ini, ya, netmask ini dan exit. Ini adalah sub interface dari FA01.1. Kemudian yang kedua juga sama, sub interface dari FA01.2. Caranya sama. Yaitu ini, ya, mana tadi? Ini interface FA01.2, kemudian encapsulation.1Q3, ya, karena nanti akan digunakan untuk VLAN 3. Nah, sehingga kemudian dia masukkan IP-nya berapa, ya, dan exit. Nih, kemudian sama yang ketiga, ya, sub interface yang ketiga yaitu FA01.3 nanti akan digunakan sebagai gateway dari VLAN 4. Sehingga interface FA01.3 encapsulation.1Q4 nanti akan digunakan untuk interface di gateway sebagai VLAN 4. Ya, kemudian masukkan IP address-nya dan exit. Itu. Kemudian yang selanjutnya ini, ya, setting port untuk FA01 dan FA02 pada switch VLAN, ya.
kita setting karena akan digunakan untuk akses VLAN 2 ya, untuk akses VLAN 2 untuk yang FA02, FA01, FA02 itu kan yang ke sini ya. Sebentar saya buka lagi FA01, FA02 mana gambarnya di ya ini. FA01, FA02 kan untuk akses VLAN 2. Kemudian FA03, FA04 kan untuk akses VLAN 3. Kemudian yang FA0 ini berapa nih? FA05, FA06 ini untuk akses VLAN 4. Sedangkan yang FA01 di sini adalah FA024 ini adalah untuk mode terang untuk menuju ke router yang akan dijadikan sebagai inter VLAN routingnya. Itu langkah yang ke-6 ya. Jadi membuat setting port di FA01 dan FA02 itu dengan VLAN 2, kemudian yang FA03 dan 4 itu VLAN 3, kemudian 5 dan 6, FA056 dan FA05 dan FA06 itu digunakan untuk VLAN 5, maka setting portnya digunakan mode aksesnya, ya switch port mode aksesnya dibuat akses VLAN 4. Gitu ya, kemudian bisa terkoneksi ya. Kemudian setelah itu tadi berhasil, sekarang coba nanti bisa ditambahkan untuk latihan tugas. Tambahkan satu router. Kalau tadi hanya satu router, maka tambahkan satu router lagi. Nah, di sini sudah main routing nanti di sini ya. Di sini adalah inter VLAN routingnya. Nanti antar router ini kita harus melakukan apa? Routing. Ya, nanti silahkan dicoba dulu. Minggu depan kalau belum bisa, nanti bisa disampaikan. Tadi yang kita kerjakan yang di sini, yang satu ini ya dengan router satu ini ya. Ini dibuat dengan menggunakan inter VLAN routing yang tadi. Kemudian untuk tugas kita tambahkan di sini, tambahkan satu router, kemudian ada dua komputer di sini. Sehingga bagaimana nanti dua komputer ini bisa saling berkomunikasi dengan komputer yang ada di VLAN 2, VLAN 3 maupun VLAN 4 dengan ada dua router ini. Maka nanti adalah Anda melakukan proses ini adalah proses routing. Konfigurasi dulu IP-nya ini, kemudian dilakukan proses routing. Untuk routingnya silahkan nanti Anda bisa menggunakan dengan static routing maupun dynamic routing. Dynamic routing bisa Anda memilih apakah menggunakan dynamic routing RIP, ya, routing information protocol, atau menggunakan EIGRP, atau menggunakan OSPF, ya akan pilih mudah menggunakan apa, static routing atau menggunakan dynamic routing, ya silakan. Ya ini sudah menggunakan digabung ya. Di sini adalah inter VLAN routingnya, kemudian untuk menghubungkan dua routernya menggunakan routing. Gitu ya, paham? Baik, untuk itu silahkan nanti materi jelasnya untuk bisa dilihat di e-learning. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Halo? Belum, Ada Pak. pertanyaan? Belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, untuk itu maka silahkan kembali ke e-learning, dilihat materi lengkapnya, videonya bisa dilihat di ini ya, simulasi cara pengguna prakteknya, dan PPT-nya juga saya upload. Jangan lupa absen di e-learning. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, maka untuk pertemuan melalui Meet kita akhiri nih. Silakan kembali ke e-learning, kemudian nanti bisa lihat materinya yang VTP dan BTP server dan inter VLAN routing. Kemudian nanti masing-masing ada tugas ya, VTP juga ada tugas, dan inter VLAN routingnya juga ada tugas. Nanti dikumpulkan maksimal hari Sabtu ya, maksimal hari Sabtu jam 4 sore. Dua tugas ya, berarti ya ada dua tugas, yaitu tugas yang pertama dari VTP server, dan yang kedua adalah inter VLAN routing. Dikumpulkan maksimal hari Sabtu jam 4. Baik, itu terima kasih. Ada pertanyaan, Mbak Dinur? Tidak ada ya, Mas? Itu tugasnya dikumpulin secara terpisah atau boleh digabung satu-satu, Pak? Dijadikan satu aja tidak apa-apa. Nah, tapi di upload sendiri aja tidak apa-apa. 2 kali upload ya. 2 kali upload. Baik, Pak. Nah, filenya dibedakan ya. Filenya tugas FTP sama yang tugas inter VLAN gitu ya. File pekerjaannya yang dibedakan. Tapi untuk
untuk uploadnya 2 kali saja, diupload di situ 2 kali. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kembali ke editing. Selamat pagi, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf ya, kemarin 2 pekan tidak bisa hadir karena telinga masih sakit. Ini pun masih sakit, tapi ya kita usahakan untuk ketemu dulu gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.